Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-296, dengan judul Konflik Meningkat. Langsung ke dalam alurnya. Makhluk berdarah murni yang begitu kuat ditangani dan ditempatkan ke dalam mangkuk. Semua orang tercengang. Mereka semua diam karena takut karena ini benar-benar peristiwa yang mengerikan. Bahkan naga bertanduk tercengang. Meskipun beberapa waktu yang lalu telah menyadari bahwa anak muda ini kuat, tidak pernah menyangka bahwa dia sekuat ini. Dia terlalu mengerikan. Dia mampu menekan laba-laba iblis itu bahkan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Lepaskan aku. Laba-laba iblis itu berjuang dan mencoba untuk membebaskan diri, tetapi mangkuk itu sangat istimewa dan memiliki kekuatan simbol rahasia yang kuat. Meskipun bukaan mangkuk tidak disegel, untaian simbol masih beredar untuk menekannya. Laba-laba iblis itu dengan kuat menempel di dasar mangkuk, dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Selama si Hao dengan lembut mengaktifkannya, kekuatan yang menakutkan akan muncul dan memperbaikinya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membebaskanmu hanya karena kamu menyuruhku? Bahkan laba-laba kecil sepertimu berani menimbulkan masalah di ibu kota. Jika Anda tidak layak untuk ditekan, lalu siapa? Si Hao berbicara sambil menopang mangkuk dan menatapnya. Dia benar-benar memperlakukan makhluk berdarah murni ini seperti laba-laba biasa. Menjaga desa jelas tidak bagus, tapi kamu sendiri tidak cukup untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk memperbaiki obat. Bagaimanapun, kamu masih laba-laba kecil, jadi aku masih harus membesarkanmu sedikit. Petik 2. Semua orang menjadi bodoh setelah mendengar kata-kata ini. Siapa orang ini? Membesarkan makhluk berdarah murni. Ini bahkan lebih menakutkan daripada memelihara hewan peliharaan. Ini seperti memelihara babi untuk dibunuh saat digemukkan. Pada saat ini, Putri 16, putri tertua klan Petir, Gulinglong, dan mutiara lain di ibu kota semuanya ketakutan. Ini terlalu mengejutkan. Kamu adalah ahli waris raja yang mulia berkonsultasi. Sosok yang begitu kuat muncul di sini, namun tidak ada yang tahu identitasnya. Terlalu sedikit yang diketahui tentang orang ini. Saya hanya orang yang lewat. Si Hao tertawa dan tidak banyak bicara. Saudaraku, kamu benar-benar orang yang baik. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Saya tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menekan laba-laba itu hari ini. Pemabuk dari Istana Marsial Imperial telah sadar. Peristiwa hebat seperti itu telah menyebabkan kemabukannya benar-benar hilang. Masih ada beberapa anak muda di sisi lain. Wajah mereka sangat jelek, karena mereka datang bersama dengan laba-laba iblis itu. Ada orang-orang dari Marsial Imperial Manor dan makhluk lain dalam kelompok itu. Bisakah saudara ini memberi saya sedikit waktu Anda? Seorang anak muda berbicara. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Si Hao dengan tenang berkata. Kamu harus tahu bahwa dia berasal dari Danau Roh Iblis, jadi statusnya sangat luar biasa. Melakukan hal-hal seperti ini tidak terlalu baik, jadi saya meminta saudara ini untuk murah hati dan melepaskannya kali ini. Anak muda itu berbicara. Apa maksudmu tidak terlalu bagus? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat menindas orang lain secara tirani hanya karena Anda berasal dari Danau Roh Iblis? Ini adalah ibu kota negara batu, dan bukan Danau Roh Iblis. Ekspresi si Hao menjadi sangat serius. Suaranya menjadi lebih keras dan lebih keras. Kamu adalah anak dari Marsial Imperial Manor, bukan hamba laba-laba ini. Nama belakang Anda adalah Si, bukan Spider. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membuat dirimu langka? Petik 2. Wajah anak muda itu menjadi merah karena marah setelah dimarahi, dan dia hampir menjadi marah karena dipermalukan. Namun, dia tidak berani berakting karena anak di depannya.
terlalu tangguh. Dengan suara lembut, dia berkata, kamu telah membawa bencana besar pada dirimu sendiri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Si Hao menatapnya dengan jijik dan berteriak, idiot, kamu masih belum mengerti. Setelah hal seperti itu terjadi, Anda masih berani melibatkan diri sebagai anak dari Martial Imperial Manor. Anda benar-benar sangat bodoh. Kamu adalah kebencian yang memalukan bagi seluruh Manor. Petik 2. Kamu, orang-orang itu benar-benar kehilangan kata-kata. Wajah mereka benar-benar merah karena mereka dipenuhi dengan amarah. Mereka berpihak pada garis keturunan Yi, jadi mereka berjalan dengan orang-orang Danau Roh Iblis. Mereka sangat marah sekarang. Enyah. Si Hao berteriak. Itu hanya 2 kata, namun menghantam Greenwood Garden seperti kilat. Tak jauh dari situ, danau biru mulai bergelombang. Gelombang melonjak ke langit. Semua orang tercengang. Anak muda ini terlalu kuat. Setelah memarahi keturunan laba-laba iblis kuno, dia kemudian mengecam ahli waris raja yang mulia. Dia benar-benar tidak takut di sini, seperti pemuda tertinggi. Kalian sekelompok orang yang merosot, pergilah. Kamu mempermalukan klanmu. Pemabuk dan individu lain dari Martial Imperial Manor juga berteriak. Mereka sudah lama merasa bahwa kelompok orang lain adalah pemandangan yang menjijikkan. Baik. Kalian semua menunggu. Orang-orang itu malu menjadi marah. Mereka berbalik dan pergi setelah memberi Si Hao tatapan penuh kebencian. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dengan ayunan lengan bajunya, suara Hu terdengar, menelan orang-orang itu ke udara dengan angin kencang. Dengan suara putong, mereka semua jatuh ke dalam danau seperti tikus yang tenggelam. Cepatlah pergi dari hadapanku. Jika kau membiarkanku melihatmu bertingkah seperti antek bodoh laba-laba iblis itu lagi, maka aku akan langsung membunuh kalian semua. Suaranya sangat dingin sehingga membuat orang lain kedinginan. Baik, pada saat ini, tidak hanya orang-orang pemabuk yang berteriak, tetapi bahkan pewaris raja bangsawan lainnya mulai berteriak. Negara batu adalah negara yang didirikan dengan kekuatan bela diri. Sebagai keturunan langsung dari raja yang mulia, banyak orang yang haus darah. Selama beberapa hari terakhir, ada makhluk berdarah murni yang kuat yang telah memasuki ibu kota mengaku datang untuk ulang tahun Kaisar Manusia. Ini menyebabkan sekelompok raja bangsawan mengadopsi sikap budak. Mereka akan mengambil hati untuk berteman dengan makhluk yang kuat ini, membuat beberapa raja bangsawan yang kuat merasa jijik. Hari ini, sikap kuat Si Hao secara alami membangkitkan haus darah banyak orang. Mereka semua menjadi berdarah panas dan diaduk. Kiki, tawa peri rubah surgawi sangat brilian saat terdengar. Giginya putih bersih, dan tubuhnya bergelombang indah ke atas dan ke bawah. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah sama sekali. Saat rambut hitamnya tersebar keluar, wajahnya yang putih berkilau benar-benar cantik. Matanya yang besar tampak jernih dan penuh kehidupan. Ketika seorang gadis dunia lain berjalan, semua orang tidak bisa membantu tetapi membuka rute. Penyihir itu membuka mulutnya dan berkata, laba-laba iblis ini benar-benar bencana di tanganmu. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Petik 2. Semua orang tercengang. Dia sebenarnya meminta makhluk berdarah murni. Apakah ini tindakan berbagi malapetaka dengan pemuda? Hubungan macam apa yang dimiliki kedua individu ini? Jawaban Si Hao melampaui harapan semua orang. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak memberikannya padamu. Ini adalah salah satu dari 5 racun kuno dan dapat digunakan untuk pengobatan ilahi yang disempurnakan. Ini adalah obat esensial. Apa kamu tidak tahu? Jika Anda tidak menyerahkannya, maka akan ada bencana besar dalam waktu dekat, kata peri rubah surgawi. Apa maksudmu tidak akan ada bencana setelah aku memberikannya padamu? Masih akan ada orang lain yang keluar dari kebencian.
Sementara itu, ini adalah primer untuk pengobatan ilahi, jadi jika Anda menginginkannya, maka tukarkanlah dengan beberapa harta. Petik 2. Ini awalnya adalah kumpulan para jenius, namun pada akhirnya, berkembang menjadi keadaan seperti itu. Mata banyak orang terfokus pada Si Hao. Penampilannya benar-benar di luar dugaan mereka. Tidak lama kemudian, Tuan Huntian berjalan ke cangkir denting dengan Si Hao, tertawa terbahak-bahak. Dia menawarkan kata-kata pujian dan kekaguman, menyebutnya sebagai pemuda yang heroik. Ini adalah tuan yang kuat yang telah diberi gelar tuan bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia baru berusia 25 tahun ini, serta pejabat termuda yang melindungi perbatasan. Ketenaran militernya sangat brilian. Dia memeluk seorang gadis cantik dan pergi dengan cara yang bahagia dan bebas. Dia tidak banyak bicara, dan hanya memberitahu Si Hao untuk mengunjunginya jika dia menemukan dirinya di perbatasan. Setelah itu, pewaris raja bangsawan terkenal lainnya berjalan untuk berteman dan mendentingkan cangkir dengan Si Hao. Terlepas dari apakah dia dapat mengatasi cobaan ini atau tidak, siapapun dapat mengatakan bahwa pemuda yang kuat ini layak untuk diketahui. Si Hao terkejut menemukan bahwa jumlah makhluk berdarah murni di sini melebihi harapannya. Selain naga bertanduk, dia juga melihat Bifang dan Sujian. Ini semua adalah lawan yang dia hadapi dalam Hundred Sateret Mountains, namun mereka sekarang ada di sini dalam bentuk humanoid. Selain beberapa makhluk ini, seharusnya masih ada tamu lain dari pegunungan ilahi lainnya karena dia melihat gadis berambut ungu Yunsi dengan pandangan tergesa-gesa. Pihak lain tidak datang dan malah mendiskusikan sesuatu dengan beberapa makhluk kuat lainnya. Di sini sangat hidup. Saya ingin tahu apakah ada ahli tertinggi yang akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Sepertinya wilayah gurun benar-benar akan menjadi kacau balau. Para murid yang dikirim oleh pegunungan ilahi harus berada di sini untuk mempelajari situasinya, kan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar menarik, begitu kuat, namun belum pernah ada yang mendengar tentang Anda sebelumnya. Mungkinkah Anda berasal dari luar wilayah ini? Putri tertua klan Guntur berjalan dengan senyum yang indah. Dia mengangkat cangkirnya dari kejauhan untuk bersulang. Bibir merahnya di atas cangkir giok itu cerah dan indah. Gu Linglong juga ada di sisinya. Ekspresinya sangat tidak wajar karena belum lama ini, dia masih ingin menekan Si Hao. Pada akhirnya, serangkaian peristiwa terjadi yang membuatnya malu. Adapun kakaknya, dia sudah lama menyembunyikan dirinya jauh dalam ketakutan. Aku dengar kamu punya saudara perempuan. Si Hao dengan santai bertanya karena dia samar-samar mengingat hal seperti itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kakak tertua klan Guntur sangat khawatir. Kakaknya adalah kebanggaan klan. Dia telah dibawa ke bawah pegunungan Archaik Divine dan merupakan bakat yang luar biasa. Selain itu, wanita muda kedua keluarga Guntur dikenal sebagai kecantikan nomor satu ibu kota. Dia berada di atas semua mutiara lainnya, dan terlalu banyak orang yang melihatnya. Tidak ada, hanya bertanya, Si Hao tersenyum dan berkata. Di samping, Gu Linglong dan yang lainnya akhirnya sedikit mengendur. Mereka semua tertawa dan menunjukkan ekspresi pengertian. Namun, putri tertua klan Guntur mengerutkan kening dan menatapnya sekilas. Tepat pada saat ini, gelombang gangguan datang dari kejauhan. Ada binatang buas yang melolong, dan kereta perang bergemuruh. Itu benar-benar berjalan di udara dan turun dari langit. Mereka telah datang. Itu adalah kereta perang dari Raja yang Mulia. Petik 2. Itu, Si Ziteng. Semua orang berteriak ketakutan, dan Greenwood Garden mendidih dengan suara berisik. Meskipun mereka sudah memprediksi seperti itu, ketika ahli datang secara langsung, semua orang masih merasakan pikiran mereka terguncang. Mereka jelas datang untuk memberikan hukuman.
Kereta perang berhenti, dan beberapa orang keluar. Mereka berjalan di atas rerumputan yang harum dengan wajah tenang dan tenang. Si Ziteng adalah sosok legendaris yang telah memberikan penghormatan kepada Danau Roh Iblis. Di masa lalu, dia selalu sangat misterius. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia, tapi sekarang, mereka bisa memastikan keberadaannya. Meskipun dia tetap tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun ini, begitu dia mengambil tindakan, tidak ada musuhnya yang akan tetap hidup. Ada beberapa sosok hebat yang memprovokasi dia, tetapi sekarang, mereka semua adalah mayat. Dan sekarang, dia secara pribadi telah tiba. Ini jelas merupakan gangguan besar. Rambut si Ziteng bersinar, kulitnya seputih giok, dan ekspresinya sangat stabil. Tatapannya tenang, dan dari penampilannya, dia hanya tampak berusia sekitar 27 atau 8 tahun. Dia sepertinya tidak marah, dan saat dia berjalan, setiap langkah sepertinya membuat dunia berdenyut. Pada saat ini, suara semua orang menghilang. Seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Seolah-olah langit dan bumi telah bergabung menjadi satu sosok, dan seluruh makhluk melepaskan suaranya yang menakutkan. Semua orang mulai gemetar dalam hati. Anda menekan pewaris Danau Roh Iblis. Si Ziteng berbicara. Di belakangnya, ada beberapa individu yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Mereka semua luar biasa dan mengedarkan aura kuat mereka. Mata mereka tajam dan tajam saat mereka melihat bersama. Si Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dari hubungan keluarga mereka, dia seharusnya memanggil paman individu lainnya, tetapi saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun kasih sayang. Sebaliknya, dia merasakan hatinya menjadi sangat dingin. Itu aku. Si Hao dengan tenang menjawab. Dia memegang mangkuk kecil di tangannya yang tampak sangat biasa, tetapi cahaya warna-warni yang menguntungkan berkedip-kedip di dalamnya. Seekor laba-laba hijau tua tergeletak di dasar mangkuk tanpa satu gerakan pun. Perhatian semua orang terfokus pada tempat ini. Mereka semua merasa seolah-olah badai dahsyat telah turun. Mengapa kamu tidak membebaskannya? Si Ziteng membuka mulutnya dan berbicara setenang sebelumnya. Dia jelas hanya berdiri di sana, namun itu membuat semua orang merasa tidak ada. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan alam. Tidak membiarkan dia pergi. Si Hao menjawab, ini bukan pertama kalinya dia menghadapi si Ziteng, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertabrakan secara langsung. Episode ke-297, langsung ke dalam alurnya. Si Ziteng secara pribadi bergegas ke tempat ini, namun si Hao masih dengan tegas menolak permintaannya. Wajahnya segera menjadi dingin, dan suasananya menjadi sangat tegang. Selalu ada generasi baru untuk menggantikan yang terakhir, kata si Ziteng. Suasana hatinya tidak berfluktuasi dan masih tampak setenang sebelumnya. Dia luar biasa dan hampir seperti dunia lain. Rambut hitamnya berserakan, dan kulitnya putih cemerlang. Penampilannya benar-benar agak terlalu tampan, memberi orang perasaan bahwa dia bukan manusia, melainkan sebuah karya seni. Itu adalah penampilan yang tidak akan pernah dilupakan seseorang setelah melihatnya sekali. Ekspresi si Hao sama tenangnya seperti sebelumnya saat menghadapinya. Jika dia bisa menangkap pihak lain, maka laba-laba iblis kuno yang sebenarnya mungkin muncul. Hanya saja, si Ziteng jelas bukan orang biasa. Begitu mereka saling berhadapan, si Hao memutuskan bahwa lawannya adalah ahli tingkat raja yang mulia. Dia sangat sulit diatasi. Dia harus mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Terlebih lagi, dia harus menampilkan kekuatan yang paling kuat. Namun, hal ini dapat membahayakan sosok hitam kecil itu. Jika dia tidak melakukan ini, maka dia bukanlah lawan orang ini. Si Hao tidak takut pada apapun. Dia benar-benar ingin menggunakan salah satu kegunaan pagoda kecil itu.
Jika musuh memutuskan untuk menyerangnya, maka mereka semua akan dibunuh dengan bersih. Namun, jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, maka dia tidak menentang menggunakannya untuk membunuh satu orang. Anak muda, tahukah kamu bahwa mereka yang bertindak berlebihan seringkali mudah patah? Untuk hal-hal seperti ini, kita harus memahami bagaimana membuat pilihan dan meninggalkan keuntungan. Jika tidak, bahkan surga akan membencimu. Ada terlalu banyak waktu ketika para jenius surgawi dibunuh saat masih muda. Petik 2. Seorang pria paruh baya keluar dari punggung si Ziteng. Wajahnya mendung, dan kata-katanya diucapkan dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Perasaan mengancam bisa dirasakan dari sikapnya yang tenang. Orang paruh baya juga cukup sering meninggal. Si Hao berkata tanpa sedikit pun ketakutan. Dia membalas dengan kekerasan yang sama. Apakah kamu akan membebaskannya atau tidak? Seorang anak muda berteriak. Ini semua adalah ahli dari Martial Imperial Manor. Jika mereka bukan sepupu si Ziteng, maka mereka adalah keponakannya. Mereka secara alami akan berdiri di sisinya dan mencaci si Hao. Tidak ada orang, tapi saya punya laba-laba. Namun, saya pasti tidak akan merilisnya. Si Hao menopang mangkuk kecil itu. Untaian demi untai cahaya keberuntungan berputar-putar di sekitar pintu masuk mangkuk, menjebak laba-laba hijau tua itu. Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah Martial Imperial Manor yang megah dan megah akan mengabadikan dan menyembah laba-laba besar? Untuk rela menjadi pelayan, apakah kalian masih memiliki rasa harga diri? Jangan lupa bahwa darah raja masih mengalir melalui tubuh Anda, dan Anda adalah keturunan Si dari Kaisar Manusia. Jangan terlalu mempermalukan dirimu sendiri. Si Hao melanjutkan. Ini semua adalah kata-kata kriminal. Ini semua adalah orang-orang yang telah memperoleh status mereka saat ini karena hubungan mereka dengan garis keturunan Danau Roh Iblis. Mereka sangat marah hingga wajah mereka menjadi marah dan mata mereka dingin. Anak muda, kamu tampaknya luar biasa luar biasa. Saya cukup penasaran Anda bagian dari sekte apa. Ceritakan pada kami. Siapa tahu, kami mungkin sangat dekat. Si Ziteng akhirnya berbicara lagi, menghentikan mereka yang akan marah. Dia membawa ekspresi tersenyum samar, tetap tenang dari awal hingga akhir. Ini adalah keadaan pikiran langka yang jauh melampaui orang-orang itu. Itu membuat para jenius di sekitarnya merasa seperti hati mereka terkoyak. Saya berasal dari istana tertinggi. Si Hao berkata untuk memperkenalkan dirinya. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka semua tersentuh. Nama ini sepertinya sangat mencengangkan. Hanya saja, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setidaknya, tidak ada manusia jenius yang mengetahuinya. Tidak ada kekurangan makhluk berdarah murni di sini, tapi mereka semua juga bingung. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Benarkah ada tempat seperti itu? Si Ziteng tertawa dan berkata, nama yang mendominasi. Namun, maafkan saya yang belum berpengalaman, tapi saya tidak memiliki kesan apapun tentang tempat seperti itu. Petik 2. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Roh rubah surgawi berjalan dengan langkah lincah. Tubuhnya yang bagus sangat melengkung, dan penampilannya memesona semua makhluk hidup. Kulit seputih saljunya dan pupilnya yang cerdas membuat pikiran orang-orang berdebar-debar. Istana tertinggi hanya memiliki satu murid setiap generasi. Namun, begitu mereka muncul, mereka pasti akan menjadi makhluk tertinggi. Mereka tidak berada di wilayah ini, kata penyihir itu. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan, mereka semua menghirup udara dingin. Ketika mereka melihat ke arah si Hao, mereka segera penuh dengan rasa hormat. Bagaimana dia bisa memiliki asal yang luar biasa? Tidak heran dia begitu kuat. Awalnya, tidak ada yang memperhatikannya, tapi sekarang mereka benar-benar merasa telah ceroboh.
Selain dua peri, sebenarnya ada sosok konyol lain dari luar wilayah ini. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Apakah penyihir ini membantunya? Mereka sangat cocok. Istana agung yang dibuat ini sekarang benar-benar terdengar cukup menakutkan. Namun, dia tidak pernah menyangka peri Yue Chan juga akan berjalan. Dia mengarahkan pandangannya padanya dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang istana agung ini. Itu adalah istana kuno yang tak tertandingi. Petik 2. Ini, bahkan mereka yang masih memiliki keraguan sekarang benar-benar tercengang. Mungkinkah itu benar-benar nyata? Anda harus memahami bahwa peri Yue Chan dan penyihir berdiri di sisi yang berlawanan. Keduanya memiliki dendam satu sama lain dan pasti tidak akan mendukung satu sama lain. Namun, saat ini, mereka berdua mengakui tempat ini, jadi kecil kemungkinannya itu palsu. Ekspresi Si Ziteng tetap tidak berubah, itu masih setenang dan terkumpul seperti sebelumnya. Kemegahan yang berharga mengalir di matanya saat dia mengangguk dan berkata, bagaimanapun juga, latar belakang yang bagus. Selama perang zaman dahulu, orang terakhir dari istana tertinggi dibunuh oleh para dewa dan iblis, dan sejak itu, tidak pernah ada ahli tertinggi lain yang datang dari sana. Tahun-tahun tak berujung telah berlalu sejak itu, benar-benar kisah yang menyedihkan. Peri Yue Chan berbicara dengan lembut. Semua orang tercengang. Setelah mendengar apa yang dia tambahkan, semua menatap kosong. Warisan tampaknya telah rusak selama tahun-tahun kuno. Apakah pemuda ini benar-benar generasi berikutnya setelah sekian lama dan menciptakan kembali kejayaannya atau apakah dia hanya seorang peniru? Dengan informasi ini terungkap, sekali lagi membuat orang ragu. Si Hao tercengang. Benarkah ada tempat seperti ini? Peri Yue Chan tidak akan mengatakan sesuatu yang salah, kan? Jika itu adalah tempat yang nyata, maka itu benar-benar kebetulan. Si Ziteng tersenyum dan berkata, tangguh. Terlepas dari itu, Anda adalah pemuda yang luar biasa di zaman sekarang. Petik 2. Si Hao bingung dengan kata-kata. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap tenang dan tidak meledak menjadi kemarahan sama sekali. Sebaliknya, dia benar-benar tenang, memiliki sikap yang luar biasa. Tepat ketika semua orang menghela nafas memuji, Si Ziteng sekali lagi menjadi serius dan berkata, jika seorang murid dari sekte Anda diambil sebagai tahanan, maukah Anda pergi untuk menyelamatkan mereka? Bahkan jika Anda berasal dari istana tertinggi dan memiliki latar belakang yang mengejutkan dan status termasyur, saya juga tidak takut. Setelah saya mengambil tindakan, saya akan menunggu senior Anda datang menyelamatkan Anda. Petik 2. Ekspresinya tegas dan suram saat dia mengambil langkah besar ke depan. Si Hao mencibir. Paman ini benar-benar tangguh. Tidak hanya dia membuka kedok hubungannya dengan danau roh iblis, dia bahkan menghindari dipandang sebagai seseorang yang kuat memilih yang lemah. Sebaliknya, ia membuatnya seolah-olah dipaksa ke dalam situasi tidak ada alternatif, hampir seolah-olah berada dalam posisi lemah ketika menghadapi para tokoh besar Istana Agung. Itu hanya beberapa kata, namun Si Ziteng sudah banyak mengungkapkan. Setiap orang bisa menyimpulkan sedikit dari apa yang dia katakan. Dia akan menahan warisan tertinggi yang menakutkan tanpa rasa takut. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Si Hao percaya bahwa paman ini sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Sepertinya dia tertawa dingin di dalam. Dia hanya memanfaatkan kesempatan untuk tampil sedikit lebih berani. Pak Tua, apakah kamu benar-benar akan pergi ke sana? Jika Anda ingin bertarung, maka berjalanlah ke depan. Apa gunanya bersekongkol melawan seseorang yang lebih muda darimu? Si Hao mengirimkan suara langsung ke Si Ziteng untuk mengejeknya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata dan hanya akan membuang-buang waktu. Lebih baik langsung membahas masalah di pusatnya dan membuatnya tidak bahagia.
Kulit putih salju Xi Ziteng seperti batu giok, dan rambut hitamnya tebal. Penampilan luarnya membuatnya tampak seperti berusia 27 atau 28 tahun. Ketika dipanggil orang tua, senyumnya sama sekali tidak goyah. Kamu terlalu banyak berpikir. Namun, bahkan jika Anda adalah seorang pemuda tertinggi, saya juga salah satunya. Kaum muda harus menghindari membuat diri mereka terlihat bodoh dengan tidak bersikap sombong. Jika tidak, mereka akan mati sebelum waktunya. Petik 2. Dia mengungkapkan cibiran dan maju. Sebenarnya, alasan kenapa aku datang ke ibu kota justru untuk melawan Yiermu. Kali ini, si Hao langsung berbicara dan tidak mengirimkan suara secara mental. Apakah kamu khawatir dan ingin menyingkirkanku sebelumnya? Dengan kata-kata ini diucapkan, tempat ini segera meledak menjadi keributan. Siapa sih? Ini adalah seorang jenius surgawi yang namanya mengguncang seluruh negara batu. Ada terlalu banyak legenda yang berhubungan dengannya. Dia adalah individu surgawi ganda pupil, perwujudan dewa kuno. Siapa yang tidak tahu tentang dia di sini? Anak muda ini sebenarnya datang untuk Xi, mengejutkan semua orang. Hati mereka semua mulai bergerak dengan gelombang. Banyak orang mulai berspekulasi tentang apa yang akan terjadi. Mungkinkah dia datang? Ketika si Hao mengucapkan kalimat ini, ada beberapa yang dalam hati terkejut. Mereka mulai mengungkapkan keraguan saat mereka menatapnya. Apakah begitu? Saya sangat senang melihat Anda memiliki tujuan seperti itu. Saya juga berharap bertemu lawan yang bisa membantunya mengasah dirinya sendiri. Xi Ziteng mengangguk. Ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, jika kamu menyerahkan keponakanku yang bela diri, maka aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku akan memberimu kesempatan untuk melawan Yier. Petik 2. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan nada tenang, ada sedikit rasa dingin. Ada juga jenis intimidasi tersembunyi yang memaksa si Hao untuk menyerah dan menyerahkan laba-laba itu. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Jika si Hao menyerahkannya, maka dia akan menyerah pada Xi Ziteng dan kepercayaan masa mudanya yang tertinggi juga akan berkurang. Xi Ziteng dengan santai menasihati dan tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, ini adalah serangan yang kuat di hati si Hao. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan memuaskan keinginanmu. Kalau begitu, datanglah ke sini. Setelah itu, aku akan melawan Yiermu. Tidak ada yang mengira bahwa si Hao akan bertindak begitu kuat. Tatapannya jelas saat dia menunjuk ke Xi Ziteng. Saat ini, siapa di sini yang tidak tahu tentang kekuatan Xi Ziteng? Setelah memberi penghormatan kepada Danau Roh Iblis, kultivasinya menjadi dalam dan mendalam, ke titik di mana dia berani berbicara secara terbuka menentang Dewa Setan Agung. Meskipun pemuda ini adalah seorang jenius yang luar biasa, dia masih belum terlalu tua. Bukankah bertingkah seperti ini sama dengan menggali kuburannya sendiri? Ini terlalu percaya diri, bukan? Ini adalah pertama kalinya Xi Ziteng menyembunyikan senyumnya. Kelopak matanya melonjak beberapa kali, dan hanya dalam waktu singkat barulah kembali normal. Lawan bertindak sama kerasnya kembali. Usianya masih sangat muda, namun tangan itu menunjuk ke arahnya. Gelombang amarah yang membara melonjak dalam dirinya. Mungkinkah dia benar-benar bisa melawannya? Dia adalah orang yang secara alami berhati-hati, dan dia selalu memikirkan semuanya. Dia tidak pernah bertindak sombong, juga tidak mengucapkan kata-kata yang terlalu baik. Dia sekarang dalam keadaan berpikir keras saat dia menatap si Hao. Adapun sepupu dan keponakan di belakangnya, emosi mereka tidak terlalu besar. Mereka semua menjadi tidak sabar dan dimarahi dengan keras. Wajah mereka memiliki ekspresi buruk, dan dua pria paruh baya melemparkan diri ke depan. Kamu ingin bertarung? Anda mencari kematian. Seorang pria paruh baya akan mengambil tindakan,
dan ekspresinya sangat buruk. Datanglah jika kamu ingin mati. Kata-kata si Hao bahkan lebih kuat, membuat Putri 16, putri tertua klan petir, dan yang lainnya tercengang. Orang ini terlalu mendominasi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Individu lawan tertawa dingin dan maju. Peri rubah surgawi terkikik dan berbicara pada saat ini. Bagaimana jika Sky Severing Sek saya ikut campur? Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan, seperti suara alam. Dia sendiri bahkan lebih dari kecantikan yang tak tertandingi, memiliki penampilan yang bisa menggerakkan semua makhluk hidup. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah. Ekspresi individu dari Martial Imperial Manor menjadi lebih tidak wajar. Orang-orang seperti mereka secara alami tahu betapa menakutkan latar belakang penyihir ini, dan tahu bahwa dia berasal dari sekte yang sangat hebat dari luar wilayah ini. Sky Severing Sek, ini adalah pertama kalinya para jenius di sini mendengar tentang warisan seperti itu. Itu membuat hati mereka bergetar. Si Hao menghela nafas dalam hati, merasa sedikit tidak puas. Penyihir itu sepertinya ingin melindunginya, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak membutuhkannya. Dia ingin hal-hal menjadi semakin rumit dan akhirnya membangkitkan laba-laba iblis kuno itu. Dia secara alami memahami niat peri rubah surgawi. Ini adalah cara terselubung untuk mengikatnya masuk menghadapi Martial Imperial Manor dan Demonic Spirit Lake seperti ini. Bisakah dia membayarnya di masa depan? Martial Imperial Manor adalah satu hal, tetapi Danau Roh Iblis adalah tempat yang sama menakutkannya dengan pegunungan Archaic Divine. Sangat mungkin bahwa Dewa Iblis bersemayam di sana. Menghadapi mereka seperti ini membuktikan ketulusan penyihir, dan itu juga membuktikan kekuatan tak tertandingi sekte pemutus langit. Si Hao memiliki perasaan yang kuat bahwa pertempuran ini kemungkinan besar tidak akan berlanjut lebih jauh. Si Ziteng bukanlah orang biasa dan pasti tidak akan menyerah pada amarahnya untuk menyerang. Anda harus memahami bahwa bahkan Kaisar Manusia memperlakukan penyihir ini dengan sangat sopan, dan mereka bahkan mengobrol di dalam istana. Ini membuktikan kekuatan sekte besarnya, sekte yang terkenal sebagai sekte tertinggi. Bagaimana si Ziteng bisa keluar dari kekacauan ini sekarang? Ini adalah pertanyaan terpenting. Jika dia langsung berbalik dan pergi, maka dia akan kehilangan banyak wajah. Pada saat ini, Peri Yue Chan juga berjalan. Kecantikannya berada di luar dunia ini, tidak memiliki sedikit pun aura fana tentang dirinya. Pakaian putih di sekitar tubuhnya seputih salju, membuatnya terlihat seperti dunia lain. Itu memberinya penampilan seseorang yang hanya bisa dikagumi tetapi tidak pernah tercapai. Junior, kapan putra Anda yang terhormat akan kembali? Kali ini, Kaisar Manusia sedang merayakan hari ulang tahunnya. Akankah dia kembali ke ibu kota? Dia berbicara seperti ini, menarik perhatian semua orang di sini. Peri Yue Chan secantik pohon berbunga, sejernih bulan baru, dan semurni salju. Pertanyaannya membuat semua orang gemetar dalam hati. Siapa si? Semua orang tahu siapa dia, dan mereka bahkan lebih jelas lagi tentang seberapa kuat potensinya. Penyihir itu mewakili sekte pemutus langit dan memilih pemuda misterius itu. Jelas bahwa dia akan melindunginya dari bahaya. Sementara itu, apakah Peri Yue Chan akan memilih murid ganda Si? Mungkinkah mereka akan melawan satu sama lain dengan kekerasan yang sama? Lalu apa nama sekte luar biasa di belakangnya itu? Tidak ada yang berbicara lagi saat mereka menatap ke depan. Suasananya menjadi lebih intens. Episode ke-298, dengan judul Penjara Wastelen. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao menatapnya dengan curiga. Apa yang ada dalam pikiran Peri Yue Chan? Apakah dia mencoba untuk terlibat juga? Apakah pertempuran beberapa waktu lalu membawanya pada semacam keputusan?
Dia melirik ke arahnya dan melihat bahwa dia setenang biasanya. Si Hao juga tidak takut, karena meskipun dia masih muda, dia telah melalui semua jenis turbulensi dan badai. Dia bahkan telah bertarung dengan ahli tertinggi, jadi tidak ada sekte besar di luar tanah terlantar yang bisa mengintimidasi dia sekarang. Mendengar ini, senyuman menyapu wajah si Ziteng. Meskipun dia telah mencapai usia paruh baya, dia tetap tampan dan lebih terlihat seperti pemuda berbakat. Dia berkata, Yier mungkin akan kembali. Penonton sangat terkesan dengan pengumuman tersebut. Apakah Si Yi benar-benar kembali? Kalau begitu, ibu kota pasti akan melihat keributan dan kegembiraan. Peri Yuechan tersenyum kecil dan mengangguk. Dia kemudian berkata, bagaimana kalau kita melupakan apa yang terjadi hari ini untuk selamanya? Saya telah menyaksikan seluruh kejadian tadi. Orang-orang dari Danau Roh Iblis memang salah. Petik 2. Klaim itu mengejutkan banyak orang. Dia baru saja mendekati si Ziteng dan menunjukkan ketertarikannya pada si Yi, namun sekarang sikapnya berubah seperti itu. Tepatnya di sisi siapa dia. Wajah si Ziteng tetap sama dan tidak langsung bereaksi terhadap kata-kata itu. Namun, mundur seperti ini akan terlalu memalukan. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang dia jika bahkan tidak bisa menyelamatkan keponakannya sendiri yang bela diri? Periku, orang-orang itu berasal dari Danau Roh Iblis. Tidakkah menurutmu saranmu terlalu dini? Seorang pria paruh baya di samping si Ziteng menantang. Persisnya, apa yang istimewa tentang Danau Roh Iblis? Semuanya ada di kepala Anda. Anda telah menyembahnya, rela menjadi budak mereka dan meninggalkan semua martabat. Si Hao mengkritik keras tanpa ragu-ragu. Kamu terlalu sombong, kata pria paruh baya dengan nada dingin. Permusuhan dalam suaranya terlihat jelas. Peri Yuechan, ini adalah kehidupan yang kita bicarakan di sini. Keponakan laki-laki saya mungkin telah membuat kesalahan, tapi dia seharusnya tidak diperlakukan dan dihukum seperti itu, bukan? Si Ziteng tidak akan menyerah dengan mudah. Peri Yuechan menoleh ke si Hao dan berkata, adik laki-laki, tidak perlu menjadi begitu kejam. Biarkan dia hidup. Petik 2. Si Hao merenung sejenak. Karena Peri Yuechan telah menengahi perselisihan untuknya saat itu dan tidak lagi menentangnya, dia tidak ingin membuat hubungan itu sulit lagi. Dia mengangguk dan berkata, baik. Demi Peri, aku tidak akan membunuhnya. Petik 2. Kerumunan tahu bahwa konflik kemungkinan besar akan berakhir dengan cara ini dan pertempuran yang mereka harapkan tidak akan terjadi. Di samping si Ziteng adalah sepupu dan keponakannya. Salah satu dari mereka berkata sambil mencibir, kalau begitu tolong lepaskan dia. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan melepaskannya? Kenapa harus saya? Tidak ada apa-apa selain rasa dingin di wajah si Hao. Tapi Anda baru saja mengatakan, pria paruh baya itu kemudian menyadari bahwa si Hao memang tidak berjanji untuk melepaskan laba-laba, hanya dia akan membiarkannya hidup. Pria itu berkata dengan suara kesal, kamu menyesatkan kami. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Petik 2. Si Hao menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tidak ada. Beri dia pelajaran, itu saja. Jika saya sendiri tidak bisa menangani laba-laba kecil, apa yang harus saya lakukan ketika serigala dan harimau muncul di depan pintu rumah saya di masa depan? Membiarkannya aktif tidak berarti saya akan segera merilisnya. Itu perlu tinggal di sini dan bertobat. Petik 2. Kata-kata seperti itu mengejutkan hampir semua orang. Kerumunan itu benar-benar takjub mendengar bahwa para ahli perkasa dari Danau Roh Iblis yang mengesankan hanya disebut sebagai laba-laba kecil. Pemuda itu bertindak dengan cara yang begitu mendominasi. Itu akan berhasil. Bahkan pangeran harus dihukum dengan hukum yang sama dengan rakyat biasa. Danau Roh Iblis adalah tempat yang luar biasa, tetapi mereka harus tahu di mana batas mereka.
Laba-laba harus belajar beberapa disiplin sambil ditekan di sini, kata peri Heavenly Fox. Karena kedua peri dari luar tanah terlantar telah sepakat tentang hal tersebut, kerumunan hanya bisa mengekspresikan keheranan mereka di dalam. Latar belakang remaja itu pasti sangat bagus sehingga mereka berdua akan berusaha memihaknya. Orang-orang dari Martial Imperial Manor tidak puas dengan hasilnya, dan hanya si Ziteng yang tetap tenang. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Keponakan laki-laki saya akan didisiplinkan di sini selama beberapa hari sebelum kami mendapatkannya kembali. Saya pikir leluhur dari Danau Roh Iblis juga ingin memberinya pelajaran melalui kejadian ini." Petik 2. Kata-kata itu keluar dengan tenang dan cara dunia lain, tapi pada saat yang sama mengingatkan. Apakah makhluk berdarah murni tua telah tiba di ibu kota? Berita seperti itu pasti akan membuat sedikit tekanan bagi semua orang. Orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu di masa depan. Sampai batas tertentu, itu adalah cara lain untuk memberikan peringatan serius. Siapapun yang melukai laba-laba iblis akan meminta balas dendam yang hebat dari leluhur sekte itu. Si Hao tersenyum mendengar kata-katanya. "Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Berlian terbaik harus dipotong." Murid dengan ego yang begitu besar membutuhkan pembersihan yang kejam. Petik 2. Kamu, kemarahan hampir meletus dari mata orang-orang di samping si Ziteng. Mereka mengepalkan tangan begitu erat hingga buku-buku jarinya berubah menjadi hijau. Si Ziteng menatap si Hao lama dan berbalik untuk pergi. Saat dia naik kereta perunggu, binatang buas meraung dan kereta itu bergemuruh pergi. Pesta mereka segera menghilang di kejauhan. Dua pria tetap di belakang, yang sepertinya diperintahkan untuk tinggal di sini dan mengawasi setiap gerakan si Hao. Mereka jelas masih menyimpan dendam terhadap si Hao. "Jangan lupakan keluargamu. Anda bukan pelayan dari Danau Roh Iblis, tetapi memiliki leluhur yang sama dengan keluarga kerajaan. Jika Anda berhati-hati terhadap diri sendiri, jangan biarkan Martial Imperial Manor mengalami penghinaan bersamamu." Petik 2. Kata-kata si Hao mengungkapkan penghinaannya yang tajam. Dia mungkin juga menamparkan orang-orang itu di depan umum. Wajah kedua pria itu gelap karena amarah, dan mereka akhirnya berbalik untuk pergi juga. "Aku tidak pernah mengira kamu bisa begitu sinis." Penyihir itu tertawa. "Saya akan menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada mereka yang menghormati saya. Mereka telah membawa perang ke depan pintu saya, bagaimana mungkin saya tidak melawan?" Kata si Hao. "Saya pikir Anda akan menemukan berurusan dengan laba-laba itu sendiri masalah yang merepotkan. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Jika saya berhasil menyempurnakan obat ilahi di masa depan, saya pasti akan membalas Anda untuk ini." Kata peri Heavenly Fox sambil tertawa kecil. Mendengar ini, semua penonton resah atas permintaan tersebut. Peri licik itu sangat berani. Si Hao hanya tersenyum. Tak perlu dikatakan, dia tidak akan menyetujui permintaannya. Karena dia sudah menyinggung Danau Roh Iblis, memberikan beberapa obat utama kepada orang lain tidak akan membuat perbedaan pada situasinya. Dia lebih suka menyimpannya untuk dirinya sendiri. Perseteruan itu sudah lama terjalin, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Hanya orang paling berbakat yang diundang ke pertemuan ini, tetapi suasananya tidak lagi seperti sekarang. Setelah gangguan yang disebabkan oleh si Hao, banyak jiwa liar sekarang menahan diri. Karena remaja itu telah menghilangkan semua sorotan. Dia bahkan cukup berani untuk menangkap dan membunuh makhluk berdarah murni, yang membuat orang lain ingin tetap low profile dalam pertemuan ini. Makhluk berdarah murni seperti naga bertanduk dan bifang juga diundang. Mata mereka berkilau, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tampaknya mereka telah menyadari sesuatu. Si Hao kemudian mulai berburu harta karun.
Dia menjelajah dengan hati-hati dengan murid ganda dan berhasil menemukan beberapa bahan. Dia kemudian membeli 2 di antaranya. Di kejauhan, mereka yang memiliki permusuhan lama mulai bertengkar. Memanfaatkan kesempatan itu, beberapa murid dari sekte terkenal dan keturunan bangsawan akhirnya mulai berkelahi, menarik banyak penonton. Namun, adegan-adegan ini tidak lagi menarik bagi Si Hao. Dia fokus memilih artefak berharga dan menemukan barang berharga di antara tumpukan barang biasa. Sosok berpakaian putih bergerak mendekat, mengisi udara dengan aroma lembut. Peri Yuechan mendekati Si Hao dengan gaya berjalan anggun dan mencoba untuk memulai percakapan, yang membuat banyak alis terangkat. Si Hao terkejut karena peri itu tidak berusaha menariknya ke sisinya, tetapi hanya berbasa-basi, tidak ada yang mengejutkan. Peri Yuechan semakin pintar. Dia jelas ingin membujuk Anda, tetapi dia tidak melakukannya secara eksplisit. Sebaliknya, dia hanya mengobrol dengan Anda untuk meninggalkan kesan yang baik, meninggalkan yang lainnya untuk masa depan. Tidak jauh, rubah kecil di samping peri Heavenly Fox menggerutu. Terkadang, tidak ada yang bisa dipilih. Kami hanya bisa menunggu dan melihat apakah orang dengan 2 mata itu akan kembali. Jika dia benar-benar sekuat rumor yang beredar, dan sebanding dengan dewa kuno, maka segalanya akan menjadi sangat menarik. Penyihir itu terkekeh. Si Hao berkeliaran di sekitar tempat itu dan berhasil memuaskan nafsu makannya yang luar biasa. Dia mengambil beberapa artefak dan bahan berharga, meminum segelas anggur terakhirnya dan berbalik untuk pergi. Itu karena pada saat itu, pertemuan itu hampir berakhir dan banyak yang sudah pergi. Dengan kata lain, pertemuan itu tidak lagi berguna baginya. Dia berpikir keras sepanjang perjalanan kembali, dan bahkan menantikan dunia di luar tanah terlantar. Apa kau tahu kenapa tanah terlantar menjadi kacau? Penyihir itu mendekatinya dan berjalan keluar bersama. Ciri-cirinya yang sempurna, dipasangkan dengan tubuhnya yang montok sempurna, telah membuat banyak pria muda berbakat ngiler. Mereka semua menggerutu secara rahasia, bertanya-tanya apa sebenarnya yang begitu fantastis tentang remaja ini yang membuat kedua peri berbicara dengannya. Itu tidak masuk akal sama sekali. Saya tidak tahu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Si Hao sangat ingin mencari tahu. Beberapa tahun yang lalu, wilayah ini dulunya adalah penjara, dan banyak makhluk ganas yang dikurung di dalamnya. Fakta paling mengejutkan keluar dari mulut penyihir itu. Bahkan seseorang yang setenang dan setenang Si Hao tercengang oleh kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap mata peri Heavenly Fox. Dia kemudian menatapnya dengan bingung. Kecantikan penyihir yang tak tertandingi bisa memikat jiwa siapapun dari tubuh mereka. Dia memang wanita cantik yang sulit didapat di dunia fana. Di negeri batu, peri Yuechan mungkin satu-satunya kecantikan yang sebanding dengannya. Dia meniup Si Hao dengan ringan dengan cara yang agak provokatif dan memutar matanya sambil tersenyum. Takut, tidak, hanya terkejut. Si Hao memberikan jawaban jujurnya. Itu ada hubungannya dengan Great Chaos. Peri Heavenly Fox memberitahunya secara langsung. Pernyataan itu jelas mengejutkan, dan gagasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Si Hao. Pada saat itu, spekulasi masa lalunya sekarang semuanya terbalik, karena apa yang telah terjadi tampak jauh lebih parah daripada yang dia bayangkan. Tentu saja, makhluk ganas besar di zaman kuno telah lama mati. Namun, beberapa makhluk berhasil berlindung di tanah terlantar nanti sendiri. Selain itu, dengan begitu banyak keturunan berdosa yang tertinggal, perhatian pasti akan ditarik dari dunia luar. Petik 2. Penyihir itu sangat jujur dan menawarkan informasi yang sangat berharga kepada Si Hao dari percakapan biasa mereka. Saya dapat melihat bahwa Anda semua sangat peduli dengan tanah terlantar, atau Anda tidak akan masuk ke sini. Apa yang kamu coba lakukan di sini?
Tanya si Hao. Semuanya didorong oleh keuntungan, atau sekte pemutus langit dan sekte tertinggi di belakang peri Yue-chan tidak akan bersaing satu sama lain. Pasti ada alasan di balik ini. Tentu saja, tidak ada musuh permanen, hanya godaan dan keuntungan abadi. Pertempuran besar kali ini akan memunculkan dewa-dewa sejati. Kata penyihir itu dengan terus terang. Dewa yang sebenarnya. Si Hao bingung dan terkejut dengan ekspresi seperti itu. Dia merasa ada implikasi yang sangat tidak biasa di balik kata-katanya, seolah badai dahsyat akan menelan tanah terlantar dan mengirim semuanya ke dalam kekacauan total. Dia menekankan kata, benar, seolah-olah ada yang berbeda. Mungkinkah dewa yang dia sebutkan tidak sama dengan yang dia rasakan? Kiki, penyihir itu tertawa dan berkata, ini jelas bukan dewa yang biasa kau maksud. Saya tidak berbicara tentang mereka yang menyalakan api ilahi dan akhirnya mati. Petik 2. Si Hao sangat terguncang oleh kata-katanya. Tampaknya penyihir itu mengenali dewa-dewa di tanah terlantar. Apa artinya itu? Ketika mereka menjadi dewa dan nyala api ilahi menyala, mengapa apinya padam? Itu karena kultivasi mereka belum mencapai level tertentu. Begitulah komentar penyihir itu. Mulai dari tanah terlantar, dewa-dewa sejati akan diciptakan. Dampak dari peristiwa semacam itu akan luar biasa. Bagaimana dewa sejati akan diciptakan? Si Hao bertanya. Tentu, dia ingin tahu jawabannya. Sebagai penduduk di wilayah ini, bahkan jika dia tidak bisa berharap untuk hal seperti itu, dia masih ingin diberitahu paling tidak. Itu akan menjadi rahasia. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda harus memberi perhatian ekstra di masa depan. Mungkin Anda akan mempelajari beberapa kemampuan hebat jika Anda bersedia bergabung dengan sekte pemutus langit. Penyihir tidak menjelaskan secara rinci, tetapi hanya menggodanya dengan kata-kata seperti itu. Bisakah kamu benar-benar tidak memberitahuku lebih banyak? Si Hao bertanya. Meskipun wilayah ini dulunya adalah penjara, sesuatu yang tidak biasa juga terjadi di sini, dari sanalah Great Chaos berasal. Bahkan sekte tertinggi ingin mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Petik 2. Episode ke-299, dengan judul Kepala disampaikan. Langsung ke dalam alurnya. Penyihir itu pergi dan tidak memberikan informasi lebih lanjut. Namun, kata-katanya membuat si Hao tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hal-hal ini terlalu mengejutkan. Makhluk ganas besar, keturunan berdosa, makhluk kuat lainnya yang memasuki wilayah gurun, menyalakan api ilahi, dewa sejati, kata kunci ini terus dilemparkan ke sekitar pikirannya, dan itu akan memakan waktu lama sebelum mereka akan menghilang. Lingkungan Greenwood Garden agak luas, dengan banyak kereta perang perunggu yang diparkir. Saat si Hao melewati tempat ini, dia melihat kelompok Liu Han. Ketika dia berpikir tentang bagaimana mereka membuat orang lain mencoba dan mengalahkannya, dia melambai dan berkata, biar aku pinjam kereta perangmu lagi. Nanti, Anda bisa mendapatkannya kembali dari Tiger Gate Tavern. Kata-katanya diucapkan dengan riang. Orang-orang itu semua merasakan wajah mereka menjadi gelap, tetapi segera setelah itu, mereka layu seperti terong yang digigit es. Mengapa mereka begitu tidak beruntung? Mereka bertemu orang aneh ini lagi. Mereka sama sekali tidak bertindak dalam kemarahan. Semua kesombongan mereka sebagai ahli waris raja-raja mulia disingkirkan. Tuan muda ini bahkan berani mengancam danau roh iblis. Dia bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada si Ziteng dan malah melawan dengan kekerasan yang sama. Mereka memutuskan bahwa mereka lebih rendah dan tidak setara dengan makhluk berdarah murni. Saat ini, ketika mereka melihat pemuda ini, mereka semua mulai mengoceh ketakutan. Saat mereka melihatnya berjalan dan naik ke kereta perang perunggu, mereka semua berdiri di sana dengan kaku. Jangan terlalu sering menindas orang lain di masa depan.
Jangan berpikir bahwa Anda berdiri di puncak dunia hanya karena Anda adalah anak-anak raja yang mulia dan menimbulkan masalah di mana-mana. Jika tidak, lain kali, saya akan langsung memasukkan kalian ke Heaven Transforming Bowl dan membiarkan Anda mengobrol dari hati ke hati dengan laba-laba kecil itu. Petik 2. Si Hao meninggalkan kata-kata itu sebelum berangkat dengan kereta perunggu. Ini membuat kelompok itu marah, tetapi mereka tidak punya pilihan. Ayu, Liu Han, kamu luar biasa. Apakah Anda mencoba untuk berhubungan baik dengan orang dari Istana Agung dengan meminjamkan kereta Anda? Seseorang bertanya. Enya. Liu Han sangat marah. Kemarahan memenuhinya saat dia meraung di sini, menarik beberapa mata dan berbisik. Beberapa orang mengetahui apa yang terjadi, dan mereka semua mulai tertawa. Tiger Gate Tavern terletak di bagian ibu kota yang ramai, dan terdapat pemandangan taman di sekitarnya. Itu bisa dibilang tempat yang mewah, jadi harganya tentu saja tidak rendah. Ada gunung buatan manusia, sungai kecil, dan potongan lanskap lainnya. Tata letak area ini diatur dengan cermat. Dia memarkir kereta di luar kedai minum, tetapi begitu dia kembali, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah menjadi sasaran. Untuk balas dendam terjadi begitu cepat membuat hatinya mengeras. Dia benar-benar tidak takut dan tidak takut pada semua hal kecil ini. Sebaliknya, dia takut bahwa segala sesuatunya tidak akan berkembang cukup cepat. Kali ini, alasan dia datang ke ibu kota negara batu adalah untuk membuat penampilan yang kuat dan memberitahu orang yang dia cintai bahwa dia masih hidup. Tentu saja, waktu terbaik untuk itu adalah saat ulang tahun Kaisar Batu, ketika dia benar-benar bisa menghancurkan semua orang yang bermaksud menyakitinya. Hanya saja, sepertinya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Asap tipis melayang di udara, mengelilingi halaman ini. Beberapa bendera diterangi, menutup tempat ini. Itu benar-benar sunyi, mencapai puncak ketenangan. Mengapa kamu bersembunyi dengan ekor terbuka? Si Hao sama sekali tidak takut. Dia berdiri di dalam halaman sambil menatap ke depan. Anak muda, kamu cukup berani. Kamu tampaknya punya nyali, hanya saja, orang seperti kamu tidak hidup lama. Mereka semua mati karena kebodohan dan impulsif mereka. Dari jembatan batu yang melengkung, seorang individu paruh baya berjalan keluar. Dengan suara kipas terbuka saat dia berjalan keluar dengan cara yang sangat percaya diri dan santai. Apakah kamu dari Martial Imperial Manor? Atau seorang pelayan dari Danau Roh Iblis? Mungkin dari kekuatan lain? Si Hao bertanya. Bicaralah sedikit lebih sopan. Mata sarjana paruh baya itu tajam. Baju biru yang dia kenakan membuatnya terlihat tenang, dan hanya matanya yang agak dingin. Kamu ingin membunuhku, tapi kamu ingin aku berbicara lebih sopan. Ada yang salah dengan kepalamu. Kata-kata si Hao kasar. Di dalam lengan bajunya, sosok emas hitam kecil muncul dan digenggam erat di tangannya. Kamu telah bertindak tidak terkendali terlalu lama. Saya akui bahwa bakat alami Anda cukup mengejutkan dan hebat, tetapi Anda harus memahami bahwa tidak semua orang jenius bisa menjadi dewasa. Lalu bagaimana jika identitas Anda luar biasa? Jika saya mencekik Anda saat Anda masih muda dan menolak Anda untuk menjadi dewasa, semua yang Anda miliki akan hancur. Sarjana paruh baya berbicara dengan suara jahat. Dia sangat lugas, namun masih terlihat sangat tenang. Dia mengatakan semua yang dia rasakan, seolah-olah dia memiliki kehidupan si Hao di tangannya dan tidak peduli tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kekuatannya sangat hebat, dan budidayanya melampaui milik si Hao. Saat ini, dia tidak merasa takut dan merasa semua ada dalam genggamannya. Dia bahkan tidak merasa harus terburu-buru dan mengambil tindakan, dan malah ingin mempermalukan dan menghancurkan pihak lain terlebih dahulu. Menurutmu kenapa kamu seperti itu?
Jika kamu ingin mati, datang saja. Si Hao menatapnya dengan jijik. Ditunjukkan penghinaan seperti itu oleh orang muda membuat Sarjana Paruhbaya benar-benar marah. Dia masih seorang ahli yang relatif terkenal, dan hari ini, dia mengambil tindakan menggantikan orang-orang marsial Imperial Manor. Pada akhirnya, dia dipandang rendah seperti ini oleh anak muda ini. Itu benar-benar tak tertahankan. Anda mencari kematian. Sarjana Paruhbaya itu meletus dengan amarah. Begitu mulutnya terbuka, api ilahi dimuntahkan, mengelilingi sebagian besar halaman. Suhu dinaikkan sedemikian rupa sehingga agak mengejutkan. Si Hao sangat terkejut. Sarjana Paruhbaya ini tampak agak pendiam dan dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya seperti naga yang sembrono. Api dimuntahkan dari mulutnya segera setelah pertempuran dimulai, sama sekali tidak seperti penampilan luarnya. Dia dengan cepat mengelak, karena api pihak lawan bisa langsung menghanguskan daging apapun yang bersentuhan dengannya menjadi abu. Jelas bahwa ini adalah ahli di alam ukiran, satu alam besar yang lebih tinggi dari si Hao. Kekuatannya sangat menakutkan. Setelah memasuki dunia ini, seseorang dapat benar-benar menjadi bebas dan tidak terkekang. Itu seperti seekor burung yang melompat keluar dari laut dan terbang ke langit. Seseorang yang bisa mencapai Engrafemen Realem pasti ahli dalam umat manusia. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menerima rasa hormat dari orang lain. Tokoh terkenal bisa mendapatkan gelar tuan. Alam kultivasi ini sangat sulit, membutuhkan seseorang untuk mengukir prasasti di tulang dan bagian surgawi seseorang. Pada saat yang sama, mereka perlu menerobos rantai tatanan alami untuk benar-benar menyusun dan mengatur polanya. Setiap langkah sangat sulit. Disinilah seseorang benar-benar memulai jalannya sendiri. Mereka tidak lagi terbatas pada simbol binatang buas atau burung ganas yang mereka mulai dan sekarang bisa mulai mengukir simbol mereka sendiri. Tentu saja, yang disebut simbol itu sendiri hanya bisa dirangkai dengan mudah. Tidak mungkin untuk menciptakan sesuatu yang inovatif, karena itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para ahli tertinggi. Dengan suara hu, si Hao menghindar ke samping. Gumpalan api turun, dan gunung buatan itu berubah menjadi magma. Air mancur menguap, dan sebagian besar halaman menjadi tandus. Ini adalah nyala api dao tubuhnya sendiri. Itu adalah nyala api khusus yang dihasilkan oleh simbol yang diukir di dalam tubuh di alam ukiran. Jenis kekuatan ilahi ini sendiri dapat dengan mudah menekan kultivator tingkat rendah. Namun, orang macam apa si Hao itu? Dia adalah seseorang yang terus-menerus menembus batas. Bahkan jika dia tidak menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia masih akan berani bertarung melawan seseorang yang baru saja memasuki alam Engrafemen. Apakah Anda terbiasa selalu menggunakan api ini? Lumayan, seperti juru masak yang berantakan, ejeknya. Ketika Sarjana Paruhbaya mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya segera menjadi mendung. Sebelumnya, dia halus dan pendiam seperti seorang sarjana, tapi pada akhirnya, serangan tajam bocah ini lebih dari yang bisa dia tanggung. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang api. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menyala, dan untaian demi untai simbol melingkar di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya melonjak ke udara, mengirimkan gelombang luar biasa cahaya ilahi yang berkembang ke bawah. Ini adalah efek dari nyala api dao. Itu diaduk oleh artefaknya yang berharga, mengelilingi setiap arah untuk menekan si Hao. Dia tidak percaya bahwa seorang anak berusia di atas 10 tahun bisa begitu menakutkan. Terlepas dari seberapa besar bakat surgawimu, lalu apa? Perbedaan alam kultivasi masih tidak bisa dihindari, dan sulit untuk menghindari nasib kematian. Kali ini, si Hao tidak mengelak melainkan langsung membuka ke-10 lorong surgawi. Di dalam beberapa dari mereka beristirahat Kun Peng, Xuan Ni,
kura-kura hitam, dan jiwa manusia. Adapun lorong surgawi yang tersisa, ada jam, pagoda, kuali, dan lainnya. Senjata-senjata ini dapat dipadatkan, dibawa keluar, dan mengalami evolusi. Begitu 10 lorong surgawi terbuka, mereka mulai menyerap nyala api Dao. Esensi spiritual yang tak ada habisnya mulai menghilang ke dalam apa yang tampak seperti lubang tanpa dasar saat dilahap dengan panik. Sarjana paruh baya itu terguncang. Meskipun dia mendengar bahwa individu ini tidak biasa, dia tetap tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. 10 bagian surgawi, ini adalah menantang surga. Dia benar-benar bisa menemui pemandangan yang begitu indah. Ini benar-benar keajaiban. Api Dao melonjak ke 10 lorong surgawi, membuat interiornya cerah dan berkilau. Mereka menjadi semakin ilahi dan penuh keberuntungan, menyehatkan energi esensi Si Hao. Membuka. Sarjana paruh baya mencoba menenangkan pikirannya. Matanya berkedip dengan cahaya mematikan saat dia memfokuskan semua perhatiannya untuk mengaktifkan api Dao tubuhnya. Dia ingin benar-benar meledakkan bagian surgawi lawannya berkeping-keping melalui perbedaan kultivasi mereka. Pada kenyataannya, alur pemikiran ini tidak salah. Siapapun di alam budidaya yang lebih besar memiliki kemampuan untuk menggunakan energi pertempuran mereka sendiri dan kekuatan ilahi untuk meledakkan bagian surgawi kultivator alam rendah menjadi beberapa bagian. Namun, 10 lorong surgawi terlalu berbeda dari biasanya. Usahanya untuk menekan mereka sama sekali tidak berguna, dan Si Hao malah menggunakan kesempatan ini untuk menyerap esensi api tanpa henti. Nyala api bahkan tidak bisa menyakitinya sedikit pun. Hong, ekspresi jelek muncul di wajah sarjana paruh baya, karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa membuat lorong surgawi meledak. Dia dengan keras mengacungkan kipas di lengannya, menyebabkan sinar cahaya 4 warna terbang keluar. Langit dan bumi bergemuruh dan simbol tak berujung membanjiri tempat ini. Seolah-olah gunung besar sedang menghancurkan ke bawah. Ini adalah penggemar 4 divisi, sejenis artefak magis yang kuat. Selama tahun-tahun kuno, itu dikenal karena kehebatannya yang luar biasa. Sayangnya, sulit untuk mengeluarkan kemampuan ilahi di zaman sekarang. Jadi penggemar 4 divisi tidak sebanding dengan artefak suci di zaman itu. Namun, untuk seorang individu Engrafemen Realem, item ini masih cukup bagus. Cahaya 4 warna terbang keluar dan membelah seperti kilat surgawi. Tampaknya tidak mungkin untuk berhenti karena tembakan ke arah Si Hao untuk melenyapkannya. Setiap pembudidaya spirit transformation realm yang normal akan segera hancur berkeping-keping oleh kekuatan luar biasa dari artefak berharga ahli Engrafemen Realm. Si Hao merasakan tekanan, tetapi dia tetap tidak takut. Pihak lain baru saja mengambil langkah pertama ke alam ukiran dan bukanlah raja bangsawan sejati. Pupil matanya berkedip, membentuk warna emas samar. Dia memutuskan bahwa dia akan menguji kekuatannya di sini. Dari dalam salah satu lorong surgawi, Kunpeng perlahan muncul. Kemudian melebarkan sayapnya ke langit sebelum bergegas maju. Kunpeng tidak terlalu besar, karena halamannya tertutup rapat. Pada saat yang sama, dia tidak ingin mengejutkan semua orang, jadi dia hanya menggunakannya di dalam batas wilayah ini. Hong. Cahaya 4 warna itu tersebar. Kunpeng terbang melewati dan bertabrakan dengan sarjana paruh baya. Separuh tubuhnya langsung rusak parah, dan kipas di tangannya langsung meledak. Itu adalah tontonan yang terlalu sulit untuk ditanggung. Teknik berharga apa ini? Dia tercengang. Mereka baru saja menyilangkan pedang. Dia adalah seorang ahli Engrafemen Realem, namun dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari seorang anak muda di Spirit Transformation Realm. Ini terlalu mengejutkan. Begitu Si Hao melepaskan serangan ini, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan orang ini pergi.
Setelah menggunakan kemampuan suci Kunpeng, dia akan memusnahkan musuhnya sepenuhnya. Pikirannya tidak bisa tenang sama sekali. Dia bahkan belum sepenuhnya memahaminya, namun bentuk pembunuh Kunpeng sudah menunjukkan surga yang menentang kekuatan ilahi. Itu cukup mengejutkan dan membuatnya sedikit gemetar. Yi, masih ada orang lain. Kalian semua harus ditangani. Persepsi spiritual Si Hao tajam, memperhatikan bahwa ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan di halaman ini. Orang normal tidak akan menemukan orang-orang itu. Kengkiang. Tubuhnya meledak dengan cahaya dalam hitungan detik, dan sosok hitam di tangannya memasuki tubuhnya. Keduanya menyatu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya gelap dan berkedip dengan kilau keemasan yang sedingin es. Setelah bergabung dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatannya meledak dan meningkat dalam jumlah besar. Meskipun Si Hao cukup kuat dan bisa mengalahkan Sarjana Paruhbaya, untuk mencapai tujuannya, dia masih menggunakan artefak berharga ini. Dia tidak ingin membiarkan orang lain pergi. Garis cahaya berdarah muncul. Setengah sisa dari Sarjana Paruhbaya yang lumpuh melebarkan matanya karena ketakutan. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana lawannya bisa begitu menakutkan. Dengan satu strip, dia dipenggal. Itu terlalu cepat. Meskipun dia terluka parah, ini seharusnya tidak terjadi. Dia tidak bisa memahaminya saat dia mati dengan mata terbuka. Orang-orang yang bersembunyi berteriak dengan keras. Mereka berjuang dengan semua yang mereka miliki, tetapi mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Lawan melepaskan 10 lorong surgawi dan mengunci ruang ini, sehingga mereka tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Si Hao muncul di depan tubuh mereka. Setelah menyatu dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan dingin dan terisolasi. Dia tanpa ampun mengambil tindakan, dan dengan suara pupu, kepala keempat individu itu jatuh ke tanah. Mereka semua kehilangan nyawa. Dia benar-benar membersihkan medan perang ini. Setelah memeriksa sisa-sisa orang-orang ini, dia menemukan bahwa memang ada orang-orang dari Martial Imperial Manor di antara mereka. Bahkan ada yang ahli dari klan hujan, karena di mayatnya ada emblem klan. Aku bahkan belum meledak. Kenapa kalian sudah tidak sabar? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia memanggil karyawan kedai untuk menyiapkan beberapa kotak hadiah yang elegan. Dia menempatkan kepala di setiap salah satu dari mereka sebelum mengirim mereka keluar. Orang-orang Tiger Gate Tavern tidak tahu apa yang ada di dalamnya dan mereka hanya harus mengirimkannya ke tempat tujuan. 4 dari mereka dikirim ke Martial Imperial Manor, dan 1 dikirim ke Manor Rain King. Apakah Anda ingin meletus dan membalas? Kemudian saya akan membantu kalian dan menemani kalian sampai akhir. Saat waktunya tiba, aku akan mengunjungi kalian semua. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. 4 kotak hadiah elegan dari Martial Imperial Manor cukup berat. Ada simbol yang berkedip-kedip di sekitar mereka, jadi orang-orang di dalam semua mengira itu adalah benda berharga. Namun, saat mereka membukanya, semua ekspresi mereka berubah. Dengan suara "pa", meja batu hancur berantakan di bawah telapak tangan si Ziteng. Ekspresinya sangat mendung. Dia tahu bahwa orang-orang di sampingnya telah melakukan sesuatu. Mereka berkata bahwa mereka akan mengajari anak itu pelajaran, dan dia tidak menghentikannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kepala mereka akan dikirim kembali secepat itu. Ini adalah provokasi telanjang dan telanjang, tamparan keras di wajah mereka. Selain itu, masih ada 1 kepala yang hilang, dan itu adalah kepala klan hujan. Dia datang bersama dengan yang lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Dia juga keluar, jadi kenapa kepalanya tidak muncul? Jenis akhir apa yang ditemuinya? Episode ke-300, dengan judul Klan Hujan yang Marah.
Langsung ke dalam alurnya. Si Ziteng yang berwajah dingin tidak lagi memiliki kualitas kasual dan riang tentang dirinya. Matanya berkedip-kedip, dan beberapa waktu telah berlalu sebelum dia berbicara lagi. Rasa dingin yang menakutkan menyebar darinya. Perusahaannya yang lain tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Orang-orang ini tidak meminta nasihat si Ziteng dan bertindak sendiri untuk menekan remaja tersebut, yang mengakibatkan kekacauan ini. Itu adalah penghinaan di luar imajinasi. Beberapa orang yang mereka kirim tidak hanya dibunuh, tetapi kepalanya juga dikembalikan. Gerakan itu adalah salah satu ejekan dan penghinaan total. Apakah dia mendeklarasikan perang melawan kita? Dia hanyalah seorang remaja. Bahkan dengan latar belakangnya yang luar biasa, tanpa ada orang lain yang menjaganya, bisakah dia benar-benar menghadapi seluruh istana kekaisaran pernikahan sendirian? Petik 2. Seorang pria paruh baya berkata dengan muram. Niat membunuhnya melonjak, dan dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Ini adalah provokasi yang sangat serius. Jika mereka tidak berurusan dengan ini, wajah seperti apa yang akan mereka tinggalkan? Di dalam Tiger Gate Tavern, si Hao duduk di dalam halaman. Dia mengira pihak lain pasti akan meledak menjadi kemarahan. Selain itu, mereka mungkin tidak hanya menargetkan dia, tetapi juga menyalahkan orang lain. Untuk membunuhku, kalian semua mungkin akan menyalahkan banyak orang. Kalian semua sudah terbiasa bertingkah sombong, kata si Hao pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti sesuatu yang besar sedang diaduk setelah dia mempermalukan mereka sedemikian rupa. Bagaimanapun, ulang tahun Kaisar Manusia akan segera datang, jadi hari-hari terus berbaris. Pergi ke Rain King Manor dan tanyakan apakah Yulin kembali lebih dulu. Kata si Ziteng. Pada saat ini, suasana mendung memenuhi Rain King Manor. Banyak wajah orang jelek. Saat kotak berat itu dibuka, sebenarnya ada sebuah kepala. Itu milik salah satu ahli klan mereka. Darah menetes, dan mata Yulin masih terbelalak ketakutan. Sepertinya dia telah menerima kejutan besar sebelum kematian dan matanya masih dipenuhi keengganan. Apakah ini provokasi terhadap prestise klan hujan saya? Salah satu dari mereka meraung marah. Segera, klan itu menjadi sangat tertekan. Setelah mengalami kemarahan Dewa Setan Besar, popularitas klan hujan di ibu kota berada pada titik terendah sepanjang waktu. Peristiwa itu telah membuat mereka menjadi sangat pasif dan benar-benar membuat mereka terhina. Sekarang, setiap kali Rain Ken diangkat, orang-orang akan selalu mengingat kembali pembantaian besar Dewa Setan di dalam Manor. Mereka benar-benar dipermalukan dan menjadi pecundang selama kejadian itu. Ini benar-benar berbeda dari kemuliaan dan kecakapan besar yang dibangun sejak dulu. Itu benar-benar menjungkirbalikkan reputasi mereka dan membuat mereka kalah total. Itu dikirim dari orang-orang Tiger Gate Tavern. Selesaikan ini. Kita tidak bisa lagi bertindak baik. Tidak peduli siapa mereka, kita tidak bisa melepaskan mereka. Petik 2. Bagaimana jika mereka menyatakan perang terhadap kami dan menunggu jawaban kami? Ini memulai perang. Petik 2. Beberapa hari berikutnya di Rain King Manor cukup sulit. Semua orang merasa tertahan oleh amarah. Satu dewa setan besar membuat seluruh klan mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka, namun sekarang, sesuatu yang lain terjadi. Banyak orang secara alami menganggapnya tak tertahankan. Ini seperti sekering yang akan memicu ledakan besar. Ini bagus. Mari kita lihat siapa yang berani menargetkan klan saya. Mari gunakan kesempatan ini untuk keluar dari situasi ini dan meredakan amarah sebagian orang kita. Kita harus memberitahu penduduk ibu kota bahwa klan hujan kita pada akhirnya masih merupakan keluarga kuno, kata leluhur klan. Segera setelah itu, beberapa tokoh tingkat atas dari Rain Manor bergegas untuk menanyakan tentang situasinya.
Mereka segera meledak menjadi amarah karena ini benar-benar menyebalkan. Baru-baru ini, mereka selalu menyelidiki masalah anak iblis itu. Ada beberapa yang mulai meragukan apakah dia adalah keturunan Dewa Iblis Agung. Suasana hati mereka benar-benar buruk, jadi insiden baru ini memberi mereka sesuatu untuk melampiaskan amarah mereka. Bawa sekelompok orang untuk mengelilingi Tiger Gate Tavern. Jangan biarkan dia kabur. Kemarahan sejati muncul di dalam Rain Clansmen. Mereka segera bergerak, mengirimkan ahli mereka. Jalan utama dalam keadaan kacau. Binatang buas yang kuat meraung dan derap penunggang kuda lapis baja bergema di jalanan. Semua orang yang lewat terkejut. Mereka menyingkir karena takut terjebak dalam gangguan tersebut. Klan hujan telah pindah, mengirimkan sekelompok ahli. Mereka mengepung Tiger Gate Tavern, membuat semua orang tercengang. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah perang besar akan pecah? Kelompok itu terdiri dari prajurit elit yang terkenal sebagai klan hujan terbaik, namun saat ini, mereka semua mengenakan baju besi pelat dengan senjata tajam di tangan mereka. Mereka berkedip dengan cahaya dingin saat mereka duduk di atas binatang buas, melepaskan gelombang niat membunuh. Yi, apa yang terjadi dengan Rain King Manor? Setelah mengalami peristiwa bencana itu, mereka tetap tidak menonjolkan diri akhir-akhir ini. Mengapa mereka membuat keributan lagi? Petik 2. Bagus, apa artinya ini? Manajer kedai itu muncul. Baginya untuk dapat membuat bisnisnya begitu besar dan membangun tempat di ibu kota, dia tentu memiliki latar belakang yang tidak biasa. Keluar dari jalan. Namun, Rain Clansmen tidak memperhatikannya. Mereka mendorongnya pergi dan melanjutkan ke bar dan ke taman yang damai. Halaman Si Hao dibuka sepenuhnya. Dia sudah menunggu lama, dan terkejut mengetahui bahwa orang-orang Rain King Manor yang bergegas lebih dulu. Ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan mereka. Kamu adalah orang yang membunuh murid bangsawan saya. Pasukan yang masuk memiliki ekspresi sedingin es. Mereka semua memancarkan niat membunuh. Mereka tidak pernah menyangka pihak lawan akan begitu sombong, menunggu di sini sepanjang waktu. Kalian semua tidak akan menanyakan alasannya. Si Hao mengukur mereka, dan merasa bahwa ini semua adalah ahli yang pernah mengalami pertempuran berdarah. Seolah-olah mereka baru saja tiba dari medan perang, karena tubuh mereka masih berbau darah. Tidak perlu. Anda telah membunuh murid klan kami, jadi apapun alasan yang Anda miliki, Anda tetap akan mati. Di antara mereka, seorang anak muda berbicara dengan nada yang sangat dingin. Di tangannya ada pisau iblis hitam yang saat ini diarahkan langsung ke kepala Si Hao. Mendominasi, menindas, sombong. Ciri-ciri ini dengan sempurna menggambarkan Anda semua. Kamu pikir kamu semua siapa? Bahkan tanpa mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, Anda langsung buru-buru membunuh. Suara Si Hao dingin. Untuk memprovokasi klan hujan saya, tentu saja Anda akan bersikap seperti ini. Tidak sembarang orang bisa menginjak klan saya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena mencari kematian. Petik 2. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Klan hujan adalah klan raja, dan terdengar hebat bahkan jika seseorang menjadi dewa. Itu adalah keluarga kuno, tapi sekarang, kalian semua sudah mati dari pikiran semua orang. Si Hao mengejek. Tidak peduli bagaimana keadaan klan hujan, itu tetap bukan tempat di mana anjing atau kucing bisa memprovokasi. Memprovokasi klan saya berarti Anda akan membayar harganya. Pedang iblis hitam di tangan pemuda itu membuat suara kiang-kiang. Menembakkan pancaran pedang. Ini bukan tahun-tahun kuno. Klan hujan telah menurun seiring waktu. Anda semua telah terlalu lama percaya diri Anda sebagai orang yang sempurna. Hanya dengan orang-orang seperti Anda semua, Anda masih ingin meremehkan ibu kota, menghukum mati orang sesuka Anda.
Benar-benar menggelikan dan terlalu sombong. Terlalu suka memerintah dan mendominasi. Si Hao mencemooh. Kiang. Pedang iblis hitam menyala, melepaskan hamparan simbol. Individu muda itu menebas ke arah kepala si Hao, langsung mengambil tindakan. Petik 2. Dang. Si Hao menjentikkan jarinya. Simbol meletus dengan cemerlang, dan sambaran petir yang tebal terbang, bertabrakan dengan pedang anak itu. Cahaya yang menyilaukan meledak, membuat suara kengkiang terdengar. Pedang iblis hitam itu bergetar. Cahaya petir mengalir melaluinya, membuat tubuh pemuda itu bergetar tanpa henti. Meskipun kultivasinya hebat, dia masih menderita di bawah serangan ini. Mereka yang berani menyinggung klan hujan saya sedikit. Kamu benar-benar sangat berani. Seorang pria paruh baya juga berbicara. Matanya dingin saat mereka menatap si Hao. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang lawannya. Si Hao tertawa keras dan berkata, benar-benar menggelikan. Belum lama ini, Dewa Setan Agung mengalahkan Anda sampai Anda semua kehilangan helm dan baju besi Anda. Anda dilemparkan ke dalam situasi yang benar-benar putus asa, ke titik di mana Anda semua bersembunyi di rumah Anda dan terlalu takut untuk keluar. Bahkan aula utamamu dirusak oleh orang lain, jadi apakah itu rasa kagum dan martabat yang kalian bicarakan? Sekarang, kalian semua memakai arogansi kalian lagi, terlihat seperti master yang tak tertandingi yang tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Tidakkah menurutmu itu lucu? Petik 2. Tawa si Hao sangat menusuk telinga. Ini adalah ejekan yang tidak terselubung, membuat mereka merasa sangat tertekan dan tertahan. Dewa Iblis Agung seperti bayangan besar yang tercetak di dalam hati mereka. Itu membuat mereka semua sakit di dalam. Kiang. Pedang iblis itu menebas sekali lagi, anak muda itu bergegas lagi. Dia adalah elit klan hujan yang telah berkultivasi selama 20 tahun, jadi dia percaya bahwa dia bisa menekan ahli muda di depannya. Namun, pada kenyataannya, dia meremehkan kekuatan si Hao. Bahkan tanpa menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, si Hao dengan mudah menerobos pancaran pedang dan bergegas maju dengan membunuh. Dagingnya berkedip-kedip, membunuh. Telapak tangan si Hao bertabrakan dengan artefak berharga milik lawan, dan dengan suara kiang, itu menghantam di atas belati iblis hitam itu. Simbol berkembang, tetapi segera setelah itu, mereka padam. Seluruh bilahnya bergetar dan kemudian pecah. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur. Tidak hanya individu muda itu, tetapi bahkan orang paruh baya di belakangnya terkejut dengan hasil ini. Seberapa kuat kekuatannya untuk menghancurkan artefak berharga dengan tangan kosong? Peng! Si Hao membanting telapak tangannya langsung ke dadanya. Pria muda itu terbang keluar dengan seluruh tulang dadanya diikat. Dia menderita cedera yang tidak dapat disembuhkan, dengan tulang dada sepertinya telah benar-benar patah. Dia memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya benar-benar pucat. Setelah bertabrakan dengan tembok halaman, tanah dan batu terbang kemana-mana. Debu memenuhi udara, dan dia tidak bisa lagi naik kembali. Yang lainnya kaget. Anak muda ini terlalu kuat. Itu hanya satu pertemuan, namun hasilnya langsung diputuskan. Itu kuat, dan jelas bahwa pengalaman bertarungnya berlimpah. Itu membuat mereka semua sedikit takut. Pada saat ini, mereka semua menyingkirkan perasaan jijik mereka. Di antara mereka, tatapan satu individu sedingin es, dan kabut mengelilingi tubuhnya. Hujan deras turun dalam jumlah besar, dan petir menyertainya. Ini adalah salah satu ahli sejati klan hujan. Setelah memasuki medan perang 100 klan, dia mencapai alam ukiran. Dia adalah karakter yang tangguh. Si Hao tidak berani bertindak sembarangan. Tadi, dia mengandalkan teknik kilatnya untuk bergerak maju dengan cepat dan menghancurkan ahli muda itu. Namun, situasinya berbeda sekarang, karena lawan sedang waspada.
Hanya dalam hitungan detik, tubuhnya mulai memancarkan cahaya gelap, menggabungkan sosok kecil itu ke dalam tubuhnya. Kekuatannya meletus, membuatnya menjadi ahli alam ukiran. Area hujan tersebar, dan petir merobohkan. Itu benar-benar turun ke tubuh si Hao, tetapi di dalam suara kengkiang, dia tidak terluka sedikit pun. Dia langsung bergegas ke depan. Pada saat ini, ahli klan hujan benar-benar terkejut. Mereka tersentak kaget, karena meskipun mereka memiliki kecurigaan sebelumnya, mengetahui bahwa lawan mereka benar-benar kuat, tingkat kekuatan ini masih melebihi harapan mereka. Ini masih anak muda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seorang raja yang mulia? Ini benar-benar menantang surga. Menyerang. Orang-orang lain bergegas keluar bersama, dan semua yang menyaksikan pertarungan itu mengambil tindakan. Mereka semua mengungkapkan teknik berharga mereka dan mengeluarkan artefak berharga mereka. Namun, hasil akhirnya membuat mereka takut. Pemuda itu begitu kuat sehingga membuat jantung mereka berdebar-debar. Dia tampak sebanding dengan seorang raja yang mulia, seolah-olah dia tidak terkalahkan. Dengan satu suara telapak tangan dan artefak berharga hancur satu demi satu. Dia hanya seperti dinosaurus berbentuk manusia saat dia mendorong ke depan. Meskipun salah satu pria paruh baya melampaui ranah transformasi roh, di depan telapak tangan itu, tubuhnya mungkin juga kayu busuk. Dengan suara tubuhnya meledak menjadi 4 bagian. Ini terlalu kuat. Yang lainnya gemetar ketakutan. Sial. Artefak berharga lainnya turun sambil memancarkan cahaya. Pada akhirnya, ia menghadapi tinju sederhana dan kasar pemuda itu dan hancur berantakan. Itu berubah menjadi hujan cahaya sebelum berhamburan. Kamu, siapa kamu? Pakar terkemuka sekarang benar-benar waspada. Ini terlalu aneh. Bahkan jika lawannya adalah bakat warping surga, dia seharusnya tetap tidak menakutkan ini. Si Hao mengungkapkan penampilan aslinya, dengan sengaja membiarkan dia melihat wajah aslinya. Apa? Itu kamu? Orang-orang ini semua berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, mereka merasa kaget dan takut. Anak iblis dari alam Dewa Void. Mereka langsung memikirkan banyak hal. Ada beberapa rumor di dalam klan hujan, dengan orang-orang membuat spekulasi yang mencengangkan tentang latar belakangnya. Pada saat ini, semua wajah mereka memucat, dan mereka tidak bisa membantu tetapi berulang kali melangkah mundur. Pada saat ini, apa yang dipikirkan orang-orang ini bukanlah untuk segera membunuh lawan, melainkan pergi secepat mungkin. Itu karena rawa ini terlalu lebat, dan ketakutan mereka mengakar terlalu dalam. Kalian semua pasti tahu identitas saya, kan? Ekspresi si Hao tenang saat dia berkata, kakek saya telah mengunjungi manor Anda, jadi bagaimana mungkin cucunya tidak pergi juga? Saya juga harus mengikuti jejaknya. Petik 2. Semua klan Rain terguncang. The Rain King Manor memang memiliki spekulasi ini, tetapi mayoritas tidak percaya hal seperti itu. Namun, anak muda ini sekarang mengatakannya sendiri. Kamu akan pergi ke Rain King Manor kita. Seseorang gemetar dan berkata, benar. Si Hao menjawab dengan nada yang sangat tegas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.